Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Michelle Xiao dengan NIM C1C0250446 dari kelas R11 Akuntansi S1 Akuntansi. Pertama-tama yang terhormat Bapak sebagai dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI dan Bu Nyimas Den Mesyarah SEAK. Di sini saya akan menyampaikan materi perpajakan yang ke-8, yaitu pembukuan atau pencatatan, pemeriksaan penyidikan, dan sanksi dalam pajak. Langsung saja materi. Yang pertama ada pembukuan pajak. Pembukuan pajak adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur, yang mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, serta sejumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Pembukuan dilakukan oleh wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang. Tujuan utama pembukuan atau pencatatan pajak adalah untuk mempermudah wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara benar. Melalui pembukuan yang tertib dan keuangan dapat disusun secara sistematis sehingga meminimalkan kesalahan pelaporan. Selain itu, pembukuan juga berfungsi sebagai alat kontrol internal usaha. Dengan pencatatan yang lengkap, wajib pajak dapat mengevaluasi perkembangan usahanya, mengetahui posisi keuangan, serta mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan pajak. Berikut ada tata cara pencatatan pajak. Yang pertama, mencatat seluruh transaksi secara rutin. Yang kedua, mencatat tanggal dan jenis transaksi. Yang ketiga, menyimpan bukti transaksi. Yang keempat, mengelompokkan transaksi, membuat rekapitulasi secara berkala. Dan yang terakhir, menjaga konsistensi pencatatan. Selanjutnya ada pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pajak untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, serta bukti guna menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan merupakan bagian penting dalam pengawasan perpajakan. Tujuan utama pemeriksaan pajak adalah menguji kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dan memberikan kepastian hukum baik bagi negara maupun wajib pajak. Selain itu, pemeriksaan dapat digunakan untuk tujuan lain seperti pemberian restitusi, penghapusan NPWP, atau pencocokan data tertentu. Dengan demikian, pemeriksaan pajak memiliki fungsi pengawasan sekaligus pembinaan. Terdapat beberapa jenis pemeriksaan pajak. Di antaranya ada pemeriksaan kantor. Pemeriksaan yang dilakukan di kantor pajak berdasarkan dokumen yang telah disampaikan wajib pajak. Berikutnya pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan yang dilakukan langsung di tempat usaha, tempat tinggal, atau lokasi kegiatan wajib pajak untuk melihat kondisi sebenarnya. Yang ketiga ada pemeriksaan rutin. Pemeriksaan yang dilakukan secara berkala untuk keperluan administratif seperti retribusi pajak, penghapusan NPWP, dan pencabutan status PKP. Yang keempat adalah pemeriksaan khusus. Pemeriksaan yang dilakukan apabila terdapat pelanggaran, ketidaksesuaian data, dan indikasi ketidakpatuhan wajib pajak. Yang terakhir, pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan yang dilakukan apabila terdapat indikasi awal adanya tindak pidana perpajakan yang memerlukan pendalaman lebih lanjut. Selanjutnya ada prosedur pemeriksaan pajak. Pertama-tama ada penerbitan surat perintah periksa, pemberitahuan kepada wajib pajak, pengumpulan dokumen dan data, pemeriksaan dan analisis data,
wawancara atau klarifikasi, pembahasan hasil pemeriksaan, dan yang terakhir penerbitan hasil pemeriksaan. Selanjutnya ada penyidikan pajak. Penyidikan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti terkait dugaan tindak pidana di bidang pendataan, di bidang perpajakan. Penyidikan bertujuan untuk membuat terang suatu tindak pidana pajak serta menemukan pihak yang bertanggung jawab. Penyidik pajak memiliki dokumen untuk memeriksa dokumen, memanggil saksi, meminta keterangan, dan mengumpulkan alat bukti lainnya. Selanjutnya ada proses penyidikan pajak. Pertama-tama adanya bukti permulaan, penerbitan surat perintah penyidikan, pemanggilan pihak terkait, pemeriksaan dokumen dan alat bukti, penyitaan barang bukti jika diperlukan, penyusunan berita acara pemeriksaan, pelimpahan, dan yang terakhir pelimpahan perkara. Selanjutnya ada sanksi pajak. Sanksi pajak adalah hukum atau konsekuensi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi bertujuan untuk menegakkan kepatuhan. Sanksi bertujuan untuk menegakkan kepatuhan serta memberikan efek jerah. Selanjutnya, jenis-jenis sanksi terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, jenis administratif dan jenis pidana. Dalam administratif terdapat terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama, denda. Dikenakan karena keterlambatan pelaporan SPT, tidak menyampaikan pelaporan atau kesalahan administrasi lainnya. Selanjutnya, bunga. Dikenakan atas keterlambatan pembayaran atau kekurangan pembayaran. Yang ketiga, kenaikan jumlah pajak. Tambahan pembayaran pajak akibat pelaporan yang tidak benar atau kurang bayar. Yang terakhir ada teguran atau surat peringatan, bentuk sanksi awal untuk mengingatkan wajib pajak agar memenuhi kewajibannya. Selanjutnya ada jenis sanksi pidana. Pertama ada sanksi denda, diwajibkan membayar sejumlah uang sebagai hukuman dari pelanggaran berat. Sanksi kurungan, hukuman berupa pembatasan kebebasan dalam jangka waktu tertentu untuk pelanggaran tertentu. Pidana penjara dikenakan pada pelanggaran berat seperti penggelapan pajak atau pemalsuan data. Yang terakhir ada pidana tambahan, dapat berupa penyitaan aset tertentu atau kewajiban mengganti kerugian negara. Selanjutnya ada dampak pelanggaran pajak. Yang pertama ada berkurangnya penerimaan negara, terganggunya program pembangunan, rusaknya reputasi usaha, menurunkan kepercayaan masyarakat, serta kerugian bagi wajib pajak. Kesimpulan persentase dari ini, pembukuan dan pencatatan pajak sangat penting, Mbak, sebagai dasar pelaporan kewajiban pajak secara benar. Selain itu, pemeriksaan dan penyidikan pajak berfungsi sebagai bentuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh. Adanya sanksi administratif maupun pidana bertujuan untuk menciptakan efek jerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat pajak. Dengan demikian, pemahaman kepatuhan terhadap peraturan perpajakan sangat diperlukan demi mendukung penerimaan negara dan pembangunan nasional. Sekian dari saya, terima kasih.